Balik lagi bersama kita di channel Beast Movie. Siapa nih yang udah kenal sama Bruce Banner? Ya, si ilmuwan cerdas yang bisa berubah jadi Hulk, si monster hijau besar yang kalau marah bisa hancurin apa aja. Tapi, kali ini, Bruce bukan cuma berhadapan sama dirinya sendiri, tapi juga sama Emil Blonsky yang berubah jadi Abomination. Gimana jadinya ya kalau mereka berdua saling beradu kekuatan? Yuk, kita simak cerita serunya. Di Kabupaten Sukabumi, kisah ini dimulai dengan memperkenalkan seorang ilmuwan bernama Bruce Banner yang hidupnya penuh tantangan dan pelarian. Bruce terus diburu oleh seorang jenderal yang sangat menginginkan serum buatannya, yaitu sejenis cairan ajaib yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan memberi kekuatan super. Nah, yang jadi masalah adalah serum ini juga bisa bikin tubuh berubah drastis, jadi raksasa hijau yang sangat sulit dikendalikan. Jadi, Bruce ini lagi rajin latihan pernapasan agar emosinya tetap terkendali dan si Hulk alias si makhluk hijau yang ada dalam dirinya nggak keluar tiba-tiba dan membuat kekacauan. Bruce sekarang bekerja di pabrik limun, dan saat sedang asik memperbaiki tombol mesin, tiba-tiba tangannya terluka. Darahnya pun jatuh dan membuat Bruce panik. Dia buru-buru nyari tetesan darah itu sebelum sampai masuk ke salah satu botol limun. Kalau ada orang yang meminumnya, bisa jadi dia akan ngalamin efek samping ekstrim, meski nggak bakal langsung berubah jadi Hulk. Masalahnya kalau darah itu sampai ke tangan yang salah, jenderal yang mengincarnya bakal lebih mudah ngelacak keberadaan Bruce. Ketika jam kerja usai dan Bruce siap pulang, dia melihat seorang karyawan wanita diganggu oleh sekelompok preman pabrik. Bruce mencoba menghentikan mereka dan malah didorong. Untungnya, dia berhasil menahan emosi, jadi nggak sampai berubah jadi si raksasa hijau. Setelah sampai di kontrakan, Bruce langsung berkomunikasi dengan ilmuwan lain yang ia kenal dengan nama samaran Mr. Blue. Temannya ini berbaik hati bantuin Bruce cari penawar buat kondisi aneh yang dialaminya. Tapi sayangnya, setelah coba berbagai eksperimen pakai bahan langka, serum Hulk dalam tubuh Bruce masih terlalu kuat untuk dijinakkan. Beberapa hari berlalu, kita diperkenalkan pada jenderal yang terus mengejar Bruce Banner. Yap, ini dia Jenderal Ross. Baru-baru ini, dia dapat info mengejutkan ada seorang kakek umur 80-an di Kabupaten Sukabumi, yang gara-gara minum limun, jaguarnya bisa berdiri tegap selama 24 jam non-stop. Di sini Ross langsung sadar nih, khasiat macam itu pasti ada hubungannya sama serum Hulk. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung suruh timnya bersiap. Untuk misi ini, Jenderal Ross merekrut seorang prajurit sangar yang bahkan dijuluki yang terbaik dari yang terbaik. Dia adalah Emil Blonsky, prajurit khusus yang dikirim untuk menangkap Bruce. Ross sampai-sampai mengirim Emil jauh-jauh dari Rusia. Nggak butuh waktu lama, Jenderal, Emil, dan pasukannya langsung berangkat ke Kabupaten Sukabumi. Saat akan melakukan penggerebekan, Bruce sudah lebih dulu ngeh dan berhasil kabur, yang memicu aksi kejar-kejaran di tengah permukiman yang super padat. Di tengah pelarian itu, Bruce malah nggak sengaja ketemu lagi dengan para preman pabrik limun yang masih dendam sama dia. Bruce pun akhirnya dikejar-kejar sama preman dan pasukan si jenderal dan bersembunyi di suatu pabrik. Bruce pun dikepung para tentara dan dihajar sama para preman, dan akhirnya yang ditakuti Bruce pun terjadi. Dia berubah jadi Hulk dan langsung ngamuk habis-habisan, ngerusak pabrik sampai para tentara kewalahan ngadepin raksasa hijau ini. Dari sekian banyak tentara yang gemetar, cuman Emil yang masih semangat ngehadapin Hulk. Saking nekatnya, dia bahkan sempat bertatap muka langsung sama si Hulk, tapi untungnya dia masih dikasih kesempatan buat hidup, walau ya bonyok juga sih.
Penasaran sama siapa sebenarnya targetnya ini, Emil coba nanya langsung ke si Jenderal Ross. Tapi karena ini info rahasia, si Jenderal cuma bisa ngasih jempol dan bilang, "Kerja bagus, Emil," tanpa ngasih petunjuk siapa sebenarnya Bruce dan apa yang terjadi sama dia. Bruce yang akhirnya berubah kembali ke wujud aslinya, langsung cari tumpangan menuju kota. Sampai di perkotaan, dia baru sadar betapa mirisnya nasibnya sekarang. Nggak punya tempat tinggal alias jadi gelandangan. Untungnya, ada seorang anak kecil yang ngasih sedikit uang. Dengan uang itu, Bruce bisa beli baju baru, plus celana pendek ukuran triple XL, jaga-jaga kalau tiba-tiba mode Hulk aktif lagi. Di sisi lain, di markas militer, Emil yang seharusnya sudah beres sama misinya, ternyata masih aja penasaran dan minta ikut terus sama Jenderal Ross sampai Bruce berhasil ditangkap. Emil ini benar-benar prajurit yang berdedikasi tinggi, sampai-sampai ngotot pengen dilibatkan lagi. Melihat Emil yang gigih ini, Jenderal akhirnya luluh juga dan memutuskan untuk cerita lebih dalam tentang Hulk. Jenderal pun ngasih bocoran nih, soal asal-usul Hulk. Katanya, semuanya bermula dari zaman Perang Dunia Kedua, saat ilmuwan-ilmuwan bikin proyek rahasia buat nyiptain Super Soldier. Nah, salah satu subjek dari eksperimen ini adalah seorang pria bernama Steve Rogers, alias Captain America. Karena Emil adalah manusia biasa dan jelas nggak imbang kalau harus ngelawan Hulk, Jenderal pun punya ide buat meningkatkan kekuatan fisik Emil. Rencananya, Emil bakal disuntik serum Super Soldier yang sama kayak yang disuntik ke Captain America. Setelah mengambil satu tabung serum Captain America, Jenderal Ross segera melakukan prosedur penyuntikan ke Emil. Proses ini dibagi jadi dua tahap. Yang pertama, serum disuntikan ke darah, dan yang kedua, langsung ke sumsum tulang belakang. Sementara itu, kita beralih ke Bruce yang setelah beberapa waktu, akhirnya tiba di alun-alun buat ketemu dengan mantan kekasihnya, yaitu Dr. Elizabeth Ross, atau biasa dipanggil Betty, anak dari Jenderal Ross. Sayangnya, nasib Bruce kurang beruntung karena melihat Betty sekarang sudah punya pasangan baru. Biar nggak tambah patah hati, Bruce mutusin buat nyari tempat nginap sementara di kota itu dan ketemu sama pemilik kafe yang dengan baik hati ngasih Bruce tumpangan. Keesokan harinya, Bruce yang butuh akses komputer dan internet menyamar jadi tukang pizza buat masuk ke universitas. Nah, di sini ada momen kocak. Dia berpapasan sama seorang satpam berotot yang ternyata adalah pemeran Bruce Banner dari serial Hulk tahun 70-an. Setelah Bruce ngasih dia sekotak pizza, satpam ini pun ngasih jalan buat Bruce masuk. Di dalam ruang komputer, Bruce langsung ngehubungin Mr. Blue untuk ngasih update. Karena data penelitiannya hilang gara-gara penggerebekan kemarin, mereka berdua nggak punya pilihan lain selain ketemuan langsung. Mereka pun janjian buat bertemu di waktu yang tepat. Saat Bruce lagi santai di kafe tempat si paman, nggak disangka-sangka, Betty dan pacarnya datang buat makan dan ngopi. Meski Bruce awalnya pengen menghindar, akhirnya Betty berhasil nyusul dia. Betty pun ngajak Bruce ke tempat tinggalnya buat ngobrol serius. Di sana, Bruce menceritakan niat si Jenderal, yaitu ingin mengambil sampel Hulk dari tubuh Bruce dan dijadikan senjata. Meski Betty mencoba bicara baik-baik dengan ayahnya, sayangnya si Jenderal nggak peduli dan tetap bakal ngejar Bruce, karena memang itulah rencana utamanya sejak awal. Keesokan harinya, di dekat universitas, Bruce bersiap pamitan ke Betty dan hendak bertemu dengan Mr. Blue yang jadi harapan terakhirnya untuk kembali jadi manusia normal. Tapi, bukannya pamit dengan damai, Bruce malah dikejutkan oleh kedatangan Jenderal dan pasukannya yang mendapat info tentang keberadaannya dari pacar baru Betty. Ketika sedang kabur dari kejaran tentara, Bruce pun terjebak di tengah jembatan antar gedung universitas. Tentara telah memblokir semua jalan keluar dan mulai melepaskan bom asap. Keadaan pun semakin kacau, hingga Bruce nggak bisa menahan amarahnya lagi dan berubah menjadi Hulk. Ia langsung mengamuk, menghancurkan kendaraan tentara yang berusaha menangkapnya. Melihat situasi yang sudah memanas, Jenderal pun memerintahkan Emil untuk turun tangan. Mang Emil tanpa rasa takut menyerang Bruce dari jarak dekat.
bahkan bikin jenderal terpana dengan keberaniannya. Meski sudah diperkuat serum, Emil tetap kesulitan menghadapi kekuatan Hulk. Setelah Emil terdesak, 2 mobil pembawa senjata ultrasonik dikerahkan. Sayangnya, serangan ultrasonik pun nggak cukup buat menaklukkan Bruce. Emil yang diperintahkan mundur malah maju mendekati Bruce tanpa gentar sedikit pun, hingga akhirnya Hulk menendangnya sampai tulangnya remuk. Keadaan semakin kacau saat helikopter menyerang, membuat Betty ikut terjebak di tengah baku hantam tersebut. Jenderal pun panik saat melihat putrinya nyaris terkena serangan helikopter. Beruntungnya Hulk ada di sana sehingga dapat melindungi Betty dari bahaya. Melihat hal itu, Jenderal memutuskan untuk menghentikan serangan dan merencanakan strategi baru untuk menangkap Bruce. Bruce membawa Betty ke hutan, tepatnya ke sebuah air terjun di tengah hujan lebat. Di sana, Bruce yang masih dikuasai emosi sempat mengamuk kepada halilintar yang terus menyambar. Beruntung Betty berhasil menenangkannya dan menyarankan Bruce untuk nggak gampang terpancing amarah. Keesokan paginya, Emil terlihat mengalami patah tulang yang sangat parah. Namun secara mengejutkan, ia masih cukup kuat untuk bergerak dan membuka matanya. Sementara itu, Bruce dan Betty kembali ke kota untuk beristirahat di sebuah motel demi memulihkan stamina mereka. Saat Jenderal melihat Emil di keesokan harinya, ia terkejut karena Emil sudah pulih total. Serum yang diberikan ternyata sangat ampuh dalam mempercepat penyembuhan. Jenderal pun memutuskan untuk menyuntik Emil lagi, agar fisiknya makin kuat untuk menghadapi Hulk di pertemuan berikutnya. Bruce dan Betty kemudian melanjutkan perjalanan ke New York untuk menemui Mr. Blue. Betty yang khawatir tak ingin membiarkan Bruce pergi sendirian, memutuskan untuk ikut menemani Bruce. Sesampainya di New York, mereka naik taksi dengan seorang sopir yang mengemudi ugal-ugalan, bikin jantung Bruce hampir berdebar kencang dan berubah jadi Hulk. Untungnya, mereka sampai di tempat Mr. Blue tanpa insiden besar. Dan akhirnya kita diperlihatkan dengan sosok Mr. Blue yang selama ini tulus membantu Bruce. Di sana, Mr. Blue yang selama ini membantu Bruce dengan tulus memberi kabar baik. Dia sudah menemukan penawar yang kemungkinan bisa menghentikan perubahan Bruce menjadi Hulk, meski efeknya mungkin tidak permanen. Bruce pun menjalani uji coba penawar ini dengan Mr. Blue yang memancing kemunculan Hulk menggunakan sengatan listrik. Proses ini berhasil, dan Bruce kembali ke wujud manusia. Namun, Bruce terkejut melihat ruangan Mr. Blue yang penuh dengan kantong serum, hasil sampel darah yang Bruce kirim selama ini. Mr. Blue berencana membuat obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi Bruce khawatir akan risiko penyalahgunaannya. Ketika mereka berdebat, Jenderal dan pasukannya muncul, termasuk Emil yang kini lebih kuat dan lincah. Bruce pun dilumpuhkan dengan peluru bius. Di tengah kekacauan itu, Emil mengambil kesempatan. Ia memaksa Mr. Blue untuk menyuntikkan serum Hulk ke dalam tubuhnya. Dia ingin mendapatkan kekuatan Hulk secara penuh. Meski dengan keraguan, Mr. Blue pun membantu Emil untuk mencapai ambisinya. Karena Emil terpapar 2 serum berbeda, yaitu serum Super Soldier dan serum Hulk, tubuhnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Emil pun memulai kekacauan di kota, berharap bisa menarik perhatian Bruce untuk bertarung. Para tentara di lokasi kewalahan menghadapi Emil karena tubuhnya tahan terhadap senjata biasa. Bahkan, Emil yang seharusnya melindungi rekan-rekannya justru membantai mereka demi memuaskan ambisinya mengalahkan Hulk. Bruce yang berada di dalam helikopter untuk diamankan, akhirnya diizinkan turun tangan setelah melihat kekacauan yang Emil buat. Meski tak yakin apakah dia masih bisa berubah menjadi Hulk, Bruce nekat melompat dari helikopter dan menghadapi Emil. Untuk pertama kalinya, Emil berhasil bertarung seimbang dengan Hulk, dan Bruce kewalahan menghadapi kekuatan barunya. Emil yang diperkaya serum Super Soldier tampak jauh lebih kuat dari Hulk. Namun bukannya membantu,
Si jenderal justru semakin memperumit keadaan dengan menembaki Emil dari helikopter yang kebetulan juga ditumpangi Betty. Di puncak gedung, jenderal dan Betty selamat, tetapi terjebak dalam helikopter yang mengalami kebocoran bahan bakar. Tepat saat helikopternya hampir meledak, Bruce melakukan tepukan serius yang menghembuskan api dan menyelamatkan mereka. Tapi tak lama kemudian, Emil menyerang Bruce dari belakang dengan rantai besar, menggunakannya layaknya cambuk. Merasa jengkel setelah kalah terus, Bruce akhirnya membalas dengan serangan pamungkasnya, yaitu serangan yang mengguncangkan tanah itu membuat salah satu kaki Emil terperosok dan tidak bisa bergerak. Bruce pun akhirnya mempunyai kesempatan untuk menghajarnya dan berhasil melumpuhkan Emil hingga pingsan. Beberapa waktu setelah insiden ini, Bruce kabur ke hutan belantara di daerah Gunung Salak. Di sana, dia mencoba menenangkan dirinya dan berhasil mengendalikan perubahan menjadi Hulk, termasuk menguasai sosok Hulk yang ada dalam dirinya. Jenderal yang merasa frustrasi dan tertekan dengan segala keputusan salahnya akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar Bruce. Dia nampak stres, memikirkan akibat dari tindakannya yang keliru. Namun, semuanya berubah saat muncul seseorang yang tak terduga, yaitu Tony Stark, si miliarder jenius alias si Iron Man. Tony datang menemui jenderal dengan tujuan mengejutkan nih. Ia sedang mencari anggota untuk membentuk sebuah kelompok yang bernama The Avengers. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jangan mudah marah, bersabarlah, karena sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.